Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu. Perkenalkan kami dari kelas 12C. Di sini hari ini saya ingin melakukan wawancara mengenai sejarah Indonesia pada masa pendirian Bapak. Dengan Bapak Tata Setia. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi penerangan di lingkungan Bapak sebelum ada listrik? Sebelum ada listrik, langkah pertama kan biasa pakai petromak ya, petromak. Terus warga ada beberapa yang inovasi, sempat pakai diesel, pakai kabel kayak gitu. Jadi yang warga bayar itu dikasih lampu, tapi pakai diesel ya, bukan listrik. Di sini kalau pakai bahan bakar minyak, diesel gitu, dan nyala di kampung itu nyala. Tapi nggak seterang sekarang, pakai listrik jauh sekali. Udah ada diesel. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan listrik mulai masuk ke daerah Bapak dan bagaimana reaksi masyarakat? Sekitar tahun 1980-an. Ya dengan adanya listrik ya senang sekali gitu. Jadi kampung itu jadi terang, terus beberapa alat-alat itu juga menggunakan listrik, termasuk TV, terus yang lainnya. Udah alhamdulillah ada listrik tahun 80-an. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah berperan dalam masuknya listrik ke daerah Bapak? Sangat berperan ya pemerintah, jadi mengkondisikan agar penduduk di desa yang sebelumnya nggak ada lampu dikasih listrik, jadi sangat terang sekali. Jadi pemerintah sangat berperan dalam penerangan di desa-desa waktu itu. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan kelima, adakah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penyediaan listrik? Pemerintah ya sangat kan, ini bendungan Saguling, bendungan Cirata, Jatiluhur, beberapa bendungan seperti Waduk Dharma dan yang lainnya, itu juga peran pemerintah. Tujuannya untuk ya menerangi daerah-daerah, terus optimalisasi penggunaan listrik. Itu kan peran pemerintah juga. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak listrik terhadap ekonomi masyarakat? Dampak listrik terhadap ekonomi masyarakat. Ya masyarakat bisa mendapatkan informasi lewat radio, televisi. Walaupun sih sebelumnya televisi itu bisa pakai aki ya, aki yang gede itu, radio bisa pakai baterai. Tapi setelah itu semenjak ada listrik ya informasi lebih cepat, karena di berita-berita TVRI itu kan pakai listrik, jadi informasi lebih cepat masuk masyarakat. Juga radio ada RRI, itu juga peran listrik gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah listrik membantu pekerjaan atau usaha warga? Listrik membantu pekerjaan usaha warga, ya setidaknya sangat membantu, karena kan rakyat atau warga bisa, yang berusaha bisa bekerja di malam hari bisa dikerjain karena tempat kerjanya terang gitu kan. Terus walaupun ada beberapa teknologi yang menggunakan listrik juga, waktu itu tahun 95, 97 itu udah ada komputer. Itu komputer itu kan pakai listrik juga. Jadi dengan ada listrik, pengerjaan pengetikan dulu ada Lotus, Word, bukan Word nggak ada, adanya WS, Word Star, itu kan komputer. Jadi ada komputer tahun 95, 97, 99 udah ada. Apa kehidupan sosial berubah setelah ada listrik? Setelah ada listrik, kehidupan sosial, contohnya kegiatan sosial itu kan, pendidikan itu sosial ya. Pendidikan kan setelah ada listrik ya anak-anak sekolah bisa belajar di rumah tidak menggunakan lilin atau cempor lagi, udah ada lampu, itu kan peningkatan, sehingga melek baca itu yang lebih meningkat gitu. Itu sosial. Terus juga dengan adanya listriknya, media itu kan televisi jadi pakai listrik, jadi kegiatan sosial masyarakat itu ada peningkatan gitu. Kalau sebelumnya kan kalau malam hari ya poek merenong gitu, ya maghrib udah pakai ada sih caang gitu, ada bisa kerja dan sebagainya. Ya ada sosialnya lumayan meningkat. Selanjutnya, apa perbedaan kebiasaan masyarakat sebelum dan sesudah ada listrik? Sebelum dan sesudah ada listrik. Kalau sebelumnya waktu itu kan, waktu zaman apa sih, nggak terlalu terasa seperti sekarang ya, jauh sekali. Sekarang digitalisasi begitu hebat. Kalau dulu
listrik itu kan cenderung untuk penerangan, terus televisi, radio itu yang saya tahu tuh ya perubahannya yang dari awalnya menjelang maghrib itu pakai obor atau ada cempor-cempor di rumah-rumah gitu ya, sudah ada listrik ya setiap depan halaman rumah tuh ada lampu-lampu jadi terang jalan itu. Kalau sebelumnya kalau mau ke masjid isya atau subuh tuh bawa obor dulu tuh, bawa obor takut injek apa gitu ya, ada hewan keinjek tuh. Kalau udah listrik jadi setiap di depan rumah tuh ada penerangan, jadi sangat-sangat berfungsi sekali tuh listrik untuk kegiatan bermasyarakat. Apakah listrik memengaruhi budaya atau hiburan masyarakat? Mempengaruhi. Contohnya kalau dulu tuh kan ada masyarakat mah malam-malam tuh ngumpul waktu ada rembulan, ngumpul gitu ngariung, ngarumpi apa, kadang main gatrik malam-malam gitu. Kalau udah ada listrik ya permainan itu nyaris nggak ada. Cenderung kan anak-anak boleh dengan anak sekarang ya. Sekarang kan cenderung main HP di rumah, game gitu kan, kayak gitu. Terus sekarang kalau dulu malam-malam itu anak-anak itu udah isatnya tidur. Dek naon udah parawek gitu. Apalagi kalau nggak ada bulan purnama. Kalau sekarang tidur bisa jam 10 karena terang gitu. Banyak kegiatan kalau banyak ada listrik. Kalau dulu mah ya gelap. Terus ronda juga suka ngeriung, ngeronda di bawah sinar rembulan asik gitu. Sekarang kan mungkin nggak ada ronda lah, udah CCTV gitu biasa gitu. Terus permainan dulu mah kan lampu cempor atau semprong, obor, terus patromak. Sekarang mah LED-nya setiap pertigaan perempatan pakai lampu listrik. Udah nyaman sekali. Yang pasti terasa itu pola tidur. Dulu mah udah isatnya udah ada isya ke masjid tidur. Sekarang mah masih terang ya, jam 9 jam 10 teh asa pagi kene gitu, asa siang kene gitu. Bahkan suka dulu mah malam-malam ada gotong royong, resep dulu mah gitu. Dulu mah bahagialah dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Adakah tradisi yang berubah atau ditinggalkan sejak adanya listrik? Ada, itu tadi ya kejawabnya. Tadi malam-malam anak-anak kan suka main itu kan, main gatrik atau apa, petak umpet di malam hari gitu, keceriaan gotong royong hilang. Sekarang mah ya emak-emak, bapak-bapak, remaja di kamar sekarang mah diterangin lampu, main HP gitu. Dulu mah ya luar biasa, banyak kenangan nostalgia di bawah rembulan lah gitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dan informasi yang telah disampaikan. Semoga wawancara ini menjadi manfaat bagi kita semua dan semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi sekarang. Amin ya. Sukses kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.